Joko ditempatkan KKN di satu desa. Nah, di desa itu ada kebiasaan ya teman-teman ya, kita garis bawahi. Ada kebiasaan setiap perayaan HUT RI diadakan hiburan orkes dangdut. Yang dananya berasal dari mahasiswa KKN. Nah, terus pada saat perayaan terjadi keributan. Ada beberapa warga yang terlibat perkelahian karena dalam keadaan mabuk. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permen Pan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anggi bekerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut ia merasa terkucilkan, disebabkan jarang dipanggil atasan untuk urusan dinas keluar kota. Hari ini, rekan kerja Anggi diminta menghadap atasan. Ia diminta untuk menemani atasan dalam acara seminar pengembangan program. Rekan kerjanya tersebut kurang memahami materi seminar tersebut. Anggi orang yang ahli pada bidang pengembangan program. Tindakan Anggi adalah A. Menawarkan diri untuk ikut menemani atasan. B. Membiarkan mereka pergi dan memendam bakat Anggi bakatnya. C. Mengajukan diri untuk menggantikan rekan kerjanya. D. Memang tidak pernah dianggap di perusahaan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Anggi ini merasa ia dikucilkan ya. Ini baru merasa ya teman-teman ya, baru perasaan saja, belum tentu benar ya. Yang merasa dikucilkan karena jarang dipanggil untuk dinas keluar kota. Nah, hari ini rekan kerja Anggi ini diminta menghadap atasan. Ia diminta untuk menemani atasan dalam acara seminar pengembangan program. Nah, rekan kerjanya tersebut kurang paham mengenai materi tersebut. Anggi, orang yang ahli pada bidang pengembangan program. Tindakan Anggi adalah, nah teman-teman, di soal ini yang melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri. Yang melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan diri. Nah, pilihlah jawaban yang teman-teman mau mengembangkan diri teman-teman. Coba kita lihat jawaban yang A, teman-teman.
menawarkan diri untuk ikut menemani atasan. Bagus ya teman-teman ya. Kita tawarkan diri kita untuk ikut menemani atasan karena kita memiliki kemampuan atau ahli dalam bidang tersebut. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Membiarkan mereka pergi dan memendam bakatnya dibanding dengan yang A, masih lebih bagus dengan yang A ya teman-teman ya daripada yang B teman-teman. Yang B kita eliminasi. C. Mengajukan diri untuk mengganti rekan kerjanya. Dibanding yang C masih lebih bagus yang A ya teman-teman ya. Kita tawarkan diri kita dulu untuk ikut menemani atasan. Nah, jadi tanpa harus mengganti rekan kerja kita. Siapa tahu kita bisa menemani mereka berdua untuk mengikuti seminar tersebut. Yang C masih kurang tepat ya teman-teman ya. Sekarang yang A kita bandingkan dengan yang D. Memang tidak pernah dianggap di perusahaan ini main perasaan ya teman-teman ya. Sedangkan belum tentu benar kalau dia dikucilkan. Yang D masih kurang tepat teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menawarkan diri untuk ikut menemani atasan. Yang A ini poinnya 4. Poin 3 ada di C. Poin 2 ada di B. Dan poin 1 ada di D. Soal nomor 2. Rudi melamar di sebuah perusahaan. Portofolio Rudi sudah sesuai dengan permintaan perusahaan. Semua pengalaman kerja yang mereka inginkan ada pada Rudi. Akan tetapi, saat pengumuman Rudi tidak lulus menjadi karyawan baru, tindakan Rudi adalah A. Melakukan protes terhadap HRD perusahaan. B. Menerima hasil keputusan perusahaan. C. Melakukan introspeksi diri. D. Memulai lembaran baru dengan melamar di tempat lain. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rudi ini melamar kerja di sebuah perusahaan ya. Nah, portofolio Rudi sudah sesuai. Nah, portofolionya sudah sesuai dengan permintaan perusahaan. Semua pengalaman kerja yang mereka inginkan ada pada Rudi ya. Akan tetapi saat pengumuman Rudi tidak lulus menjadi karyawan baru. Tindakan Rudi adalah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian. Bagaimana kalian menerima sebuah keputusan ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban Anda menerimanya dengan lapang dada teman-teman ya. Nah, coba kita lihat pilihan A sampai D. Mana yang menunjukkan kalau Anda menerima keputusan. Kita coba lihat yang A teman-teman. Melakukan protes terhadap HRD perusahaan. Berarti tidak terima ya teman-teman ya. Keputusan HRD tersebut. Yang A jadi kurang tepat teman-teman. Yang B, menerima hasil keputusan perusahaan. Bagus ya teman-teman ya. Kita terima hasil keputusan perusahaan. Karena apa? Karena setiap HRD, setiap perusahaan itu pasti memiliki kriterianya tersendiri. Pasti memiliki pertimbangan sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi sebaiknya kita terima hasil keputusan mereka. Yang B kita tahan teman-teman ya. Kita lihat yang C. Melakukan introspeksi diri. Nah, ini bagus teman-teman. Melakukan introspeksi diri. Siapa tahu masih ada kekurangan dalam diri kita. Jadi dibanding yang B, yang C lebih tepat ya teman-teman ya. Nah, yang C ini lebih luas teman-teman. Yang C ini berarti kita terima hasil keputusan, kita introspeksi. Apa yang salah dalam diri kita. Jadi yang C ini sangkupannya lebih luas teman-teman ya. Nah, yang D, memulai lembaran baru dengan melamar di tempat lain. Bagus ya teman-teman ya. Tapi di antara C dan D lebih tepat yang C teman-teman ya. Yang C ini poinnya 4, B poinnya 3, D poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 3. Joko ditempatkan KKN di suatu desa terpencil. Namun sudah menjadi kebiasaan, setiap perayaan HUT RI pasti diadakan hiburan orkes dangdut, yang dananya biasanya berasal dari mahasiswa KKN tahun-tahun sebelumnya. Karena mengikuti tradisi, Joko pun menyanggupi. Ternyata, saat perayaan HUT RI terjadi keributan. Ada beberapa warga yang terlibat perkelahian.
karena dalam keadaan mabuk. Selang sehari setelahnya, Joko selaku Ketua KKN dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi serta diperiksa atas kejadian keributan tersebut. Sikap Joko: A. Memenuhi panggilan polisi dan memberi keterangan secara jujur. B. Memenuhi panggilan polisi dengan meminta didampingi kepala desa selaku pihak yang ikut bertanggung jawab. C. Memenuhi panggilan polisi dengan didampingi teman satu kelompok. Menelpon dosen pembimbing lapangan agar bisa ikut menyelesaikan masalah ini. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Joko ditempatkan KKN di suatu desa. Nah, di desa itu ada kebiasaan ya teman-teman ya, kita garis bawahi. Ada kebiasaan setiap perayaan HUT RI diadakan hiburan orkes dangdut. Yang dananya berasal dari mahasiswa KKN. Nah, terus pada saat perayaan terjadi keributan. Ada beberapa warga yang terlibat perkelahian karena dalam keadaan mabuk. Selang sehari setelahnya, Joko selaku ketua ya teman-teman ya, dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi serta diperiksa atas kejadian keributan tersebut. Sikap Joko. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian ya. Bagaimana pertanggungjawaban kalian ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat jawaban A sampai D, mana yang menggambarkan jawaban yang mempertanggungjawabkan. Nah, ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Memenuhi panggilan polisi dan memberi keterangan secara jujur. Bagus ya teman-teman ya. Yang A ini, dia berarti bertanggung jawab teman-teman. Yang A kita bandingkan dengan yang B. Memenuhi panggilan polisi dengan meminta didampingi kepala desa selaku pihak yang ikut juga bertanggung jawab. Nah, yang B ini lebih lengkap teman-teman daripada yang A ya. Jadi jawaban B ini memiliki nilai tinggi daripada yang A teman-teman ya. Jadi yang A kita eliminasi. Lanjut, B kita bandingkan dengan yang C. Memenuhi panggilan polisi dengan didampingi teman satu kelompok. Masih lebih bagus yang B teman-teman ya. Lebih baik kita minta dampingi kepala desa. Karena apa? Karena kepala desa jugalah yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan di desanya ya teman-teman ya. Jadi yang C ini jadi kurang tepat teman-teman. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. D. Menelpon dosen pembimbing lapangan agar bisa ikut menyelesaikan masalah ini. Lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang B. Memenuhi panggilan polisi dengan meminta didampingi kepala desa selaku pihak yang juga ikut bertanggung jawab ya teman-teman. B ini poinnya 4 teman-teman ya. A ini poinnya 3, C poinnya 2, dan D poinnya 1 teman-teman. Soal nomor 4. Dio menggunakan kendaraan milik rekannya dan tiba-tiba ban kendaraan tersebut bocor saat ia akan mengembalikannya. Tindakan Dio adalah A. Rekan tersebut adalah sahabatnya, sehingga ia mampu menyelesaikannya secara kekeluargaan. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada rekannya dan siap menerima konsekuensinya. C. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel dan mengatakan yang sejujurnya kepada rekannya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Dio ini menggunakan kendaraan milik rekannya ya, berarti Dio ini meminjam kendaraan punya rekannya, kemudian bannya bocor saat Dio mau mengembalikannya ya teman-teman ya. Tindakan Dio adalah, nah teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian atau bagaimana pertanggungjawaban kalian ya teman-teman ya, jika terjadi hal ini kepada kalian. Nah, pilihlah jawaban kalian mempertanggungjawabkan ya teman-teman ya. Nah, kalian pilihlah jawaban yang bertanggung jawab.
Sekarang di antara A sampai D, mana pilihan jawaban yang menggambarkan kalau kalian itu bertanggung jawab? Kita lihat dulu jawaban yang A ya teman-teman. Rekan tersebut adalah sahabatnya, sehingga ia mampu menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jadi dia nih mau menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kita tahan dulu teman-teman ya. Kita bandingkan dulu dengan yang B. Melaporkan kejadian tersebut kepada rekannya dan siap menerima konsekuensinya. Yang B ini lebih bagus daripada yang A ya teman-teman ya. Lebih rinci apa yang harus dilakukan ya. Jadi yang A ini kita eliminasi teman-teman. Nah, lanjut kita bandingkan dengan yang C. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Nah, membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. Nah, yang C ini bagus teman-teman, tapi lebih lengkap yang B ya, lebih bagus yang B teman-teman ya. Sebaiknya kita laporkan dulu, kita laporkan kejadian tersebut. Sedangkan yang C tidak disampaikan. Nah, kalau Dio ini akan melaporkan atau akan jujur atau tidak dengan temannya ya. Jadi yang C ini masih kurang tepat teman-teman. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. D, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, dan mengatakan yang sejujurnya kepada rekannya. Jadi yang D ini lebih bagus daripada yang B ya teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang D teman-teman. Ada solusi dan dia bertanggung jawab. Dan jujur satu lagi, lebih lengkap ya teman-teman ya. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel dan mengatakan yang sejujurnya kepada rekannya. Jadi poin tertinggi 4 ada di D, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di A. Soal nomor 5. Agus bekerja di sebuah kantor pemerintahan. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor Agus mengalami lonjakan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan urusan kantor. Sebenarnya, Agus termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Tindakan Agus sebaiknya A. Menggunakan telepon sendiri untuk kepentingan pribadi. B. Seharusnya pihak kantor menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia. C. Mengakui bahwa Agus menggunakan telepon untuk urusan pribadinya dan bersedia bertanggung jawab. D. Seharusnya organisasi tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal penting yang harus diselesaikan. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau tagihan rekening telepon kantor Agus mengalami lonjakan ya. Setelah dicek ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan urusan kantor. Nah, sebenarnya Agus termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Tindakan Agus sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana kejujuran kalian. Bagaimana integritas kalian. Bagaimana kejujuran dan pertanggungjawaban kalian. Pilihlah jawaban kalian jujur dan bertanggung jawab ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat jawaban yang A. Menggunakan telepon sendiri untuk kepentingan pribadi. Bagus ya teman-teman yang A ini ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Yang B, seharusnya pihak kantor menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia. Berarti yang B ini dia tidak berubah teman-teman. Masih tetap mau menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi ya teman-teman ya. Yang B ini kita eliminasi, kurang tepat. Yang C, mengakui bahwa Agus menggunakan telepon untuk urusan pribadinya dan bersedia bertanggung jawab. Nah ini bagus teman-teman. Dia jujur, dia akui kesalahannya, dan dia mau bertanggung jawab. Jadi dibanding yang A ini poin yang lebih besar itu yang C ya teman-teman ya. Yang A kita eliminasi. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. D, seharusnya organisasi tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal penting lainnya yang harus diselesaikan. Masih lebih tepat yang C, teman-teman ya. Jadi yang C ini poinnya 4, A poinnya 3, B poinnya 2, dan D poinnya 1, teman-teman. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita.
cita